Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah tauhid dan agama yang benar. Risalah dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat universal. Artinya, ia berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia tanpa tersekat oleh tempat dan waktu. Dan ini merupakan salah satu ciri khas risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat universal, tidak berarti dan tidak harus Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membawa dan menyampaikannya dengan berkeliling dunia dari satu daerah ke daerah yang lain. Tanpa beliau berkeliling ke penjuru dunia, Islam telah benar-benar memayungi seluruh wilayah bumi. Hal ini karena Islam memiliki orang-orang yang bersemangat sangat tinggi dalam menyampaikan risalah dan berdakwah. Dan di barisan terdepan orang-orang tersebut adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Haji Wada, di hari penyembelihan hewan kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada para sahabat untuk menyampaikan risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyuballigh asy-syahidu al-ghaibah." Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para sahabat inilah yang menjadi perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat. Dengan tanpa perantaraan mereka, umat tidak akan mengetahui ajaran dan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebuah jasa besar yang tidak akan tertandingi oleh generasi apapun dan kapanpun dari umat ini. Seandainya hal tersebut merupakan jasa mereka satu-satunya, maka itu lebih dari cukup untuk dijadikan alasan bagi umat ini untuk menghormati, menghargai, memuliakan dan mendoakan mereka. Semoga Allah meridhoi mereka radhiyallahu taala anhum. Dan sekaligus menjadi alasan bagi umat ini untuk tidak mencela mereka, mencaci dan menjelek-jelekan mereka. Sebab sikap-sikap ini merupakan bukti tidak adanya berterima kasih kepada mereka dan kejahilan terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran di mana di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu
yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Di samping itu Nabi SAW telah mewasiatkan kepada umat Islam agar menghargai jasa mereka, tidak mencela mereka. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha muddan ahadihim wala nashifahu. Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak tersebut tidak menandingi satu mud atau setengah infak salah seorang dari mereka. Seandainya kita memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, hal tersebut tidak mampu menandingi satu bahkan setengah mud infak salah seorang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebuah perbandingan yang boleh dikatakan antara langit dan bumi. Hal itu tidaklah aneh dan bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini dengan kesaksian nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Benar, para sahabat adalah orang-orang terbaik umat ini. Era mereka adalah era emas dan zaman mereka adalah zaman paling gemilang dari umat ini. Pada masa mereka, Islam mencapai puncak kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang tidak tertandingi. Cukuplah kesaksian Rasulullah SAW sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Mereka adalah orang-orang yang menyertai dan mengiringi Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Mereka menghadiri hadis-hadis disabdakan, keutamaan-keutamaan yang tidak akan pernah diraih oleh seorang pun dari umat ini selain mereka radhiyallahu taala anhum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terbaik, maka orang-orang yang mendampingi adalah orang-orang terbaik. Masyarakat era sahabat adalah masyarakat terbaik, masyarakat dengan hukum Allah dan Rasulnya yang diterapkan di semua lini. Generasi terbaik dan predikat emas yang diwujudkan oleh para sahabat tidak mereka wujudkan dengan begitu saja, seperti membalik telapak tangan. Bukan. Akan tetapi mereka mewujudkannya dengan sebab-sebab dan usaha-usaha yang telah mereka berikan dan buktikan, di mana sebab dan usaha yang paling utama dari mereka adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sebenar-benarnya. Karena iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpegang teguh kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Mereka membenarkan berita-berita Allah dan Rasulnya ketika Allah memberitakan tentang dirinya bahwa dia bersemayam di atas arsy, bahwa dia bersama mereka. Mereka semua menerima dan beriman. Tidak seorang pun dari mereka yang membantahnya atau membelokkannya atau menafsirkannya dengan akal atau bertanya bagaimana atau mengapa. Sikap yang sama mereka tunjukkan pada saat mereka mendengar Nabi SAW bersabda bahwa Allah tertawa dan berbahagia
bahwa Allah memiliki kaki, bahwa Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Iman membuat mereka meyakini bahwa berita Allah dan Rasul-Nya hanyalah kebenaran yang harus diterima. Karena iman, mereka menaati Allah dan Rasul-Nya tanpa bantahan dan penundaan. Iman yang membuat mereka demikian patuh dan taat. Mereka meresapi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk meneladani mereka sehingga kita sanggup menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman membuat para sahabat bersikap demikian patuh dan taat. Berita dari Allah dan Rasul-Nya mereka benarkan, perintah mereka laksanakan, dan larangan mereka tinggalkan tanpa tarik ulur, tanpa menentangnya dengan alasan tidak nalar, tanpa menolaknya dengan alasan tidak berperasaan. Dari sini kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Oleh karena itu, jika mereka bersepakat, maka hal tersebut merupakan kesepakatan umat, sebagaimana para ulama menyatakan bahwa pemahaman mereka wajib dikedepankan dari pemahaman selain mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling tulus, paling bersungguh-sungguh, dan paling ikhlas dalam mencari kebenaran. Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW untuk menyerahkan harta yang paling dia cintai, yaitu sebuah kebun kurma Bayruha. Abu Talha berkata, "Ia adalah sedekah untuk Allah. Aku berharap kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Letakkanlah ya Rasulullah di bidang yang Allah tunjukkan kepadamu." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman membuat mereka tidak sekedar mengorbankan harta. Lebih dari itu, jiwa, raga juga mereka korbankan. Hal tersebut kita bisa melihat atau membaca dari ucapan Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia berkata, "Kami para sahabat tidak berkata sebagaimana perkataannya kaum Musa yang mengatakan, 'Pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu untuk berperang.' Akan tetapi kami para sahabat berperang di sebelah kanan Rasulullah, kiri Rasulullah, depan dan belakang beliau sallallahu alaihi wasallam." Dan hal tersebut kita bisa melihatnya pada 7 orang Ansor. Ketika perang Uhud, kaum muslimin tercerai-berai, namun ketujuh tersebut melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan raga mereka, sampai pada akhirnya ketujuh para sahabat Ansor tersebut gugur. Hal tersebut mereka lakukan demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau sampai terputus salah satu jarinya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, giginya patah untuk membantu Rasulullah dari tusukan senjata yang menikam beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah pengorbanan mereka, dan hal tersebut bisa dibaca di buku-buku sunnah dan sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mampukah
kita menandingi dan menyusul mereka? Tidak bisa. Walaupun demikian, kita tetap bisa bersama mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ketika Anas radhiyallahu taala anhu mendengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mengatakan, "Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka dengan cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka." Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aqimis shalah.